kota Saranjana ini merupakan kota tak kasat mata yang dihuni oleh bangsa jin. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat kota Saranjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Aku Nurul Pujiati dan selamat datang kembali di channel aku. Di malam Jumat kali ini aku ingin membawakan cerita tentang salah satu kisah mistis yang ada di Indonesia. Kan belum orang Indonesia ya kalau malam Jumat itu belum cerita-cerita horor-horor gitu. Nah, sama halnya dengan di channel ini. Setiap malam Jumat aku akan membagikan kisah-kisah mistis yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya nih aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian ya, kalau mendengar kata kota metropolitan yang ada di Indonesia, kota mana sih yang ada di benak kalian? Pasti nggak jauh-jauh dari Jakarta atau Surabaya atau mana lagi. Pasti nggak jauh-jauh dari itu kan. Tapi pernah nggak sih terbayang di benak kalian kota mistis tentang kota Saranjana? Ada yang belum tahu kota Saranjana? Tapi kalian kalaupun belum tahu gak usah dicari di peta Indonesia ya. Karena mau sampai kepala kalian menguap nyari kota Saranjana di peta Indonesia itu juga gak akan ketemu. Kenapa? Karena kota Saranjana ini disebut-sebut sebagai salah satu kota gaib yang ada di Indonesia. Mek salah satu nih loh. Berarti ya wakai sebenarnya kota gaib di Indonesia itu. Nah, kota Saranjana sendiri ini oleh masyarakat dipercaya terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Kota Saranjana ini merupakan kota tak kasat mata yang dihuni oleh bangsa jin. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat kota Saranjana ini. Kalau orang awam atau orang yang seperti aku gini nggak bisa melihat. Mungkin kadang jarak jauh saja sulit untuk melihatnya. Cuma kota-kota mistis ya toh. Nah, di kota Saranjana ini penduduknya itu katanya kata orang yang pernah melihat tuh ya sama seperti manusia biasa seperti ini. Mereka itu memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani. Kebanyakan katanya penduduknya itu bermata pencaharian sebagai seorang petani. Terus nih, menurut cerita yang beredar lagi, kata orang yang pernah melihat kota Saranjana ini digambarkan sebagai kota yang cukup maju dengan banyaknya gedung pencakar langit, jalan-jalan yang lebar, serta rumah megah dengan pagar yang berkilau. Wes jempol, katanya mungkin wis kayak rumah-rumah di sinetron-sinetron itu loh mungkin. Banyak sekali cerita-cerita mistis tentang kota Saranjana ini. Salah satunya adalah cerita dari beberapa wisatawan yang mengaku pernah melihat kerumunan orang atau kegiatan masyarakat di antara gedung-gedung pencakar langit. Nah, otomatis si wisatawan ini kan tertarik untuk mendekati kota tersebut kan. Kemudian mereka ini ingin mengunjungi kota itu. Tapi anehnya, dalam sekejap mata, tempat yang semula berwujud kota metropolitan itu berubah menjadi gunung yang langsung berbatasan dengan laut. Bayangkan ya, mereka itu tetap melaju ke sana, terus tiba-tiba tuh nyemplung ke dalam laut. Ya Allah, mau jadi apa gitu ya. Ada lagi nih, kisah yang cukup menggegerkan pada masanya, yaitu pada tahun 1980-an, pemerintah setempat itu sempat dikagetkan dengan adanya pengiriman alat-alat berat yang datang langsung dari Jakarta. Katanya si alat-alat berat ini pesanan dari seseorang yang sudah dibayar lunas loh. Nah, terus apa yang membuat geger? Yang membuat geger adalah alamat dari si pemesannya tadi. Kenapa? Karena alamat pemesan dari alat berat tersebut adalah kota Saranjana. Terus mau di mana nyarinya? Ya kan? Nah, itu tadi sedikit cerita tentang kota Saranjana. Menurut kalian percaya nggak sih tentang kota Saranjana? Kota gaib selanjutnya yang dipercaya berada di wilayah Kepulauan Indonesia adalah Padang 12. Nah, kalau tadi kota Saranjana ini dipercaya berada di Kalimantan Selatan, Padang 12 ini dipercaya berada di daerah Kalimantan Barat, lebih tepatnya di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Sama halnya seperti kota Saranjana tadi,
kota gaib Padang 12 ini hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Kalaupun ya secara fisik orang awam itu lihatnya, Padang 12 itu ya hanya sebuah lahan kosong yang dikelilingi oleh pohon pinus dan ditumbuhi oleh rumput sepanjang 12 km. Sedangkan oleh orang-orang tertentu, Padang 12 ini dilihatnya adalah sebagai sebuah kota yang cukup maju. Penghuni asli dari Padang 12 ini disebut orang limun atau orang kebenaran. Nah, orang limun ini hanya dapat dilihat jika mereka berniat menampakkan diri. Jadi dari niatnya mereka sendiri gitu. Nggak bisa orang-orang awam tuh melihat orang limun tuh. Katanya ya, bentuk fisik dari orang limun ini sebenarnya sama seperti manusia pada umumnya. Yang membedakan itu hanya ini loh. Orang limun itu nggak mempunyai belahan di bawah hidung dan di atas bibir ini loh, belahan yang ini loh. Mereka itu nggak punya belahan yang ini tuh. Nah, itu yang membedakan antara masyarakat atau manusia biasa dengan orang limun ini. Asal usul orang limun ini pun sebenarnya ada beberapa hal ya. Masyarakat itu mempercayai tiga legenda tentang orang limun ini gitu loh. Yang pertama, beberapa orang percaya bahwa orang limun ini adalah keturunan dari malaikat Marut dan Harut yang tinggal di bumi. Sebagian lagi percaya orang limun ini adalah orang suci yang rajin beribadah dan beriman gitu pokoknya. Pokoknya itu orang suci yang rajin beribadah gitu. Nah, sedangkan ada sebagian lagi yang berpendapat orang limun ini adalah sebenarnya jin muslim yang mendiami tempat itu. Kalau kalian tanya aku ya, aku sendiri itu lebih percaya bahwa mereka itu dari golongan jin. Aku tuh percaya kalau kita itu di dunia itu pasti berdampingan dengan makhluk-makhluk lain gitu, seperti jin, seperti itu. Jadi aku lebih percaya kalau orang limun ini masuk ke dalam yang ketiga tadi, yaitu adalah golongan jin muslim tadi. Yo, ini pendapatku loh ya. Kalau kalian apa? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Kehidupan di Padang 12 ini tuh juga sama halnya seperti kota Saranjana tadi ya. Kata orang yang pernah melihat kota di Padang 12 ini, di sana itu kotanya itu bersih, rapi, indah, dan mewah gitu. Dimana jalan-jalan besar itu sering sekali kendaraan-kendaraan mewah itu berlalu lalang. Jadi mobil-mobil mewah seperti Ferrari itu sudah merupakan pemandangan yang biasa gitu di sana. Jadi aku mau ke sana itu mungkin ya terlihat gembel ya, mungkin kayak gitu. Nah, sedangkan ada beberapa warga di kota Padang 12 ini yang memiliki pesawat pribadi, juga kapal pesiar. Mungkin kalau di dunia nyata itu sana itu kayak Dubai gitu ya. Nggak ada penduduknya yang miskin gitu, nggak ada. Nah, cerita-cerita mistis yang ada di Padang 12 ini juga sangat banyak. Diyakini juga orang limun ini menjalani kehidupan itu seperti masyarakat pada umumnya. Mereka itu melakukan transaksi jual beli dan juga pergi ke pasar. Namun uniknya orang limun ini tidak menggunakan uang sebagai alat transaksi mereka, melainkan mereka ini menggunakan kunyit dan rempah. Tapi jangan salah, kunyit dan rempah yang mereka gunakan ini keesokan harinya itu akan berubah menjadi emas. Wah, lumayan ya. Kalau mereka beli terus dikasih kunyit seember gitu kan ya lumayan, dapat emas seember. Bisa buat beli macam-macam. Nah, selain itu banyak sekali cerita-cerita mistis yang ada di Padang 12 ini. Salah satunya yang paling terkenal ini datang dari Raja Dangdut Rhoma Irama, di mana di salah satu wawancaranya dia ini mengaku pernah diundang 2 kali ke Ketapang. Nah, dalam diundang 2 kali ke Ketapang di acara show ini, dia itu merasa kejanggalan gitu, ada kejanggalan tuh, merasa berbeda. Di show pertamanya dia mengaku tempatnya dia diundang itu penuh dengan gedung-gedung pencakar langit dan juga rumah-rumah mewah gitu. Sedangkan pada saat show kedua keadaannya itu berubah total, gedung-gedung pencakar langit itu sudah nggak ada, katanya seperti itu. Sedangkan menurut warga sekitar, Rhoma Irama itu bukannya 2 kali loh mengadakan show di Ketapang, tapi baru 1 kali. Jadi warga itu beranggapan bahwa
show yang dilakukan Rhoma Irama yang katanya banyak gedung pencakar langit itu tadi, dia lakukan di Kota Padang 12. Gimana? Kalian percaya nggak tentang Kota Padang 12 ini? Kota gaib selanjutnya yang dipercaya berada di wilayah Indonesia ini adalah Kota Wentira. Kalau tadi dua tadi kan sudah ada di Pulau Kalimantan ya. Kota Wentira ini dipercaya terletak di Pulau Sulawesi. Lebih tepatnya di kebun kopi kawasan hutan belantara di antara Kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Masyarakat setempat percaya bahwa Wentira ini merupakan sebuah kerajaan jin yang sangat besar. Gerbang untuk masuk menuju kota Wentira ini ditandai dengan adanya tugu berwarna kuning. Masyarakat juga menyebutkan bahwa Wentira ini atau kerajaan Wentira ini dipimpin oleh seorang raja yang memiliki 7 panglima perang, dan masing-masing panglima ini memiliki bala tentara yang banyaknya itu dapat memenuhi atau menutupi seluruh lautan yang ada di Indonesia. Wah, kayak mesti malah nek dijak apa main bal-balan wis kondang ya. Nah, ada dua anggapan masyarakat mengenai asal-usul kota Wentira ini. Yang pertama, masyarakat itu percaya bahwa Wentira itu merupakan kotanya makhluk halus atau kotanya bangsa jin seperti itu. Sedangkan ada beberapa masyarakat lagi yang percaya bahwa Wentira ini adalah Atlantis yang hilang. Nah, kalian tahu kan cerita Atlantis yang hilang? Kalau belum, nanti kapan-kapan aku ceritakan tentang ini, Atlantis yang hilang ini. Nah, Atlantis, ada kan teori yang menyebutkan bahwa sebenarnya Atlantis yang hilang itu adalah kepulauan yang ada di Indonesia ini. Nah, kapan-kapan aku akan bawakanlah cerita ini ya. Ingetin aku pokoknya. Nah, jika orang awam melihat letak di mana kota Wentira ini berada, mereka itu hanya akan melihat hutan belantara gitu. Namun orang-orang tertentu atau orang-orang yang memiliki kemampuan khusus, jika melihat hutan belantara letak kota Wentira ini, mereka akan melihat kok sebuah peradaban kota yang sangat maju. Konon katanya kota Wentira ini adalah sebuah kota dengan kehidupan maju modern yang sangat berkembang. Katanya loh ya, ini tidak ada orang yang hidup susah dan miskin di kota Wentira tersebut. Wujud penghuni Wentira ini pun sama halnya dengan orang Limun, yaitu mereka berwujud seperti manusia biasa, namun tidak memiliki garis di antara bibirnya ini, yaitu garis ini tadi. Mereka itu nggak punya ini. Dan orang Wentira ini berpakaian warna kuning. Katanya gitu, katanya ini ada orang yang pernah melihat orang Wentira ini. Katanya itu tuh mereka itu gak punya belahan bibir ini, tapi wujudnya sama seperti manusia, dan mereka itu berpakaian kuning. Banyak sekali cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat mengenai kota Wentira ini. Salah satunya yaitu adanya sales mobil yang ingin mengantarkan mobil, yaitu mobil BMW i-Series warna kuning loh. Mobilnya BMW loh. Nah, ini alamat si pemesan atau pembelinya itu berada di kota Wentira. Namun pada saat si sales ini sampai ke tempat yang dituju, ternyata di situ tuh hanya ada hutan belantara. Sedangkan cerita lain yang sangat menghebohkan datang dari mahasiswi STIE Kota Palu yang bernama Vita Puspita. Dia ini sempat berpamitan kepada orang tuanya bahwa dia akan menikah dengan salah satu pemuda dari kota Wentira. Nah, dia berpamitan kepada orang tuanya, selain berpamitan untuk menikah, dia ini juga bilang agar orang tuanya itu selalu mengirimkan doa dan mengadakan tahlilan untuk Vita, karena setelah menikah nanti dia itu tidak akan kembali lagi. Dan benar saja, setelah Vita berpamitan seperti itu, dia itu pergi, dan sampai sekarang dia tidak pernah kembali lagi ke kota asalnya, seperti lenyap di telan bumi gitu. Sedangkan cerita mengenai kota Wentira ini sudah ada sejak zaman Belanda, atau sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang dan Belanda dulu ya. Kenapa? Karena menurut cerita masyarakat, dulu itu ada pilot pesawat dari Belanda yang hendak pergi ke Indonesia, tapi dia itu melihat adanya
kota di tengah hutan belantara. Dan masyarakat sekitar percaya bahwa kota yang dimaksud itu adalah kota Wentira. Itu tadi sedikit cerita mengenai kota-kota gaib yang berada di Indonesia. Nah, aku sekarang mau nanya nih sama kalian. Menurut kalian, kalau kalian sendiri percaya nggak sih dengan adanya kota-kota gaib itu? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau aku itu ya 50-50 lah ya. Tapi satu hal yang harus kita percaya bahwa kita itu hidup di dunia itu nggak cuma sendiri. Pasti ada makhluk lain yang ada di dunia ini. Tapi aku percaya kalau kita itu nggak saling mengganggu, nggak terjadi apa-apa. Yang penting kita itu bisa saling menghormati dan menjaga wilayahnya masing-masing. Nah, demikian video untuk hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe agar kedepannya aku lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.